Saat antum menceritakan cara mendidik generasi Rabbani, saya terenyuh, teringat seketika kalau sampai saat ini saya belum memiliki keturunan. Mendadak saya merasakan senang mendengar kisah itu. Di sisi lain saya merasa sedih teringat dosa-dosa saya yang amat banyak di masa lalu. Terbesit dalam pikiran saya, jikalau Allah Azza wa Jalla menghendaki saya dan istri tidak memiliki anak, lalu siapa yang akan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa kami? Bila kami telah wafat. Setiap kami ditanya orang mengenai kehamilan yang belum dialami istri, saya selalu menjawab Alhamdulillah dengan senyum dan tanpa beban. Karena kami berserah kepada Allah Azza wa Jalla di atas doa dan ikhtiar yang telah kami lakukan. Tolong doakan saya dan istri agar memiliki keturunan yang mendirikan solat dan memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa kami. Semoga saja insya Allah apa yang diharapkan, dan saya yakin Allah Azza wa Jalla sedang melihat kita sekarang dari majelis ilmu ini, malaikatnya sudah sedang hadir, dan Allah tidak akan menolak doa orang-orang saleh. Insya Allah antum termasuk di situ. Kita doakan saudara kita ini agar insya Allah istrinya diberikan kehamilan, diberikan keturunan yang baik, dan juga semua muslimin yang terhalang dari kehamilan ini. Tapi yang jelas di setiap keterlambatan dalam kesolehan ada hikmah. Di setiap keterlambatan dalam kesolehan ada hikmah. Ya. Banyak seperti Nabi Zakaria alaihissalam, tidak punya anak sampai umur 100 tahun, tapi tidak putus asa selama itu berdoa kepada Allah. Yang penting antum komitmen tetap berjaga hubungan dengan Allah SWT, maka tidak akan ada masalah dengan izin Allah SWT. Tentu saja Allah maha mendengar, maha mengetahui, jangan putus asa. Mudah-mudahan keterlambatan ini ada hikmahnya. Pastilah ya, ada keterlambatan, di setiap keterlambatan ada hikmah. Sampai pepatah bahasa Arab mengatakan, fi kulli ta'khirin hikmah. Di setiap keterlambatan kalau orang sudah benar di jalan Allah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada sesuatu yang memang mendorong itu. Pernah Nabi SAW waktu mau masuk, terjadi kesepakatan Hudaybiyah, beliau sudah tiba di wilayah haram, dan orang-orang Quraisy berusaha untuk menghalang Nabi SAW sebelum masuk ke wilayah haram. Karena kalau sudah masuk di perbatasan haram, orang-orang Quraisy nggak bisa menahan lagi Nabi SAW untuk masuk umroh. Mereka nggak mau Nabi SAW masuk umroh, maka mereka menghalang jauh di perjalanan Madinah, antara Madinah sama Mekah sebelum tiba di wilayah haram. Nabi SAW waktu dengar berita berkata kepada beberapa sahabat, siapa yang tunjukkan saya jalan yang memang bisa kita tidak bertemu dengan pasukan Quraisy nih. Seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah, saya akan tunjukkan. Lalu kemudian Nabi SAW pun ditunjukkan, dan mereka mutar jauh di padang pasir. Orang-orang Quraisy berkemah, mengetahui ini jalan satu-satunya dari Madinah ke Mekah cuma ini saja. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, mereka pun akhirnya melolos, para sahabat dan Nabi SAW lolos. Waktu lolos sudah berada di belakang pasukan Quraisy. Quraisy tidak tahu, di depan mereka sudah ada tanda diberikan oleh Quraisy seperti bendera, itu tanda wilayah haram. Kalau Nabi SAW masuk di situ, maka pasti mereka bisa umroh. Subhanallah, pas tiba di dekat bendera haram itu, untanya Nabi duduk. Untanya Nabi SAW duduk. Nabi SAW heran, turun dari unta, ditepuk supaya jalan, nggak mau. Disuruh jalan, nggak mau. Sahabat-sahabat semua tepuk unta itu, nggak mau bergerak. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, asabah syarr, unta anda ini kena sesuatu keburukan. Kata Nabi SAW, la bal habasaha habsul fil. Tidak, tapi unta ini tertahan sebagaimana unta-untanya Abraha tertahan dulu. Yang nahan itu adalah Allah dengan hikmahnya, gitu kan? Maka kita lihat di sini kehendak Allah SWT di atas segala satunya. Sampai unta Nabi SAW pun tertahan, dan itu punya hikmah. Ternyata akhirnya orang-orang Quraisy tidak berani menyerang muslimin, karena mereka tahu kok bisa muslimin tidak masuk wilayah haram, dan mereka mampu. Mereka juga kalau mau berperang tidak mungkin pakai baju ihram dan seterusnya. Akhirnya terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kata kuncinya kita sedang berada di ketaatan Allah. Dan coba muhasabah teman-teman sekalian. Kadang-kadang gini, mungkin kita pernah berbuat dosa 10 tahun, mungkin 20 tahun, kita nggak tahu nih. Sekarang mungkin baru tobat 2 tahun, 3 tahun. Mungkin butuh sedikit lagi beberapa saat ya untuk mengimbangi dosa yang sudah 20 tahun itu. Misal, kita nggak tahu kan? Ya mungkin insya Allah dengan beberapa saat. Saya punya teman dulu, dokter dari Mesir di Madinah, mungkin 10 tahun atau 15 tahun menikah tidak punya anak. Subhanallah, padahal dokter, dia tahu, dia coba vitamin ini, coba itu, segala macam hal. Saya tahu betul karena dia teman dekat, hampir tiap hari ketemu di Masjid Nabawi. Cuma dia bukan mahasiswa, dia memang dokter, punya apotik, dan dia partner sama salah satu teman dekat saya juga di kampus, buka apotik-apotik. Subhanallah, mungkin dia tinggal 5 tahun di Madinah. Setelah 5 tahun di Madinah, memang dia perbaikin keadaan. Waktu di Mesir tidak seperti itu kesalehannya, lebih bagus ibadahnya, lebih istrinya juga begitu. Setelah 5 tahun hamil, dan begitu hamil subhanallah lahir kembar anaknya. Allah SWT berikan.
Jadi bisa saja mungkin tertahannya ini dengan hikmah, mungkin untuk membersihkan dosa-dosa antum dulu, baru kemudian Allah kasih. Dan kalau Allah kasih itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Di Palestina kemana ada wanita melahirkan 6 anak kembar. Nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, gitu kan? Walaupun mustahil di mata manusia. Jadi insya Allah ya kita doakan kepada Allah SWT, insya Allah dikabulkan ya.